Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Midan El Hakim dari Fakultas Saintek dan Teknologi jurusan Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi dari PBAK yang sudah saya lewati. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tepat dan benar kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi atau tahfidzul Quran yang mewadai mahasiswa. Mungkin saja pada tingkat madrasah aliyah atau sebelum itu ada yang sudah menyelesaikan hafalannya dan atau ada juga yang belum selesai hafalannya. Penting bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat, khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidh-hafidhoh dengan latar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita punya rumah moderasi beragama, di mana semuanya menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, cinta keragaman, dan cinta kebangsaan, serta mampu menempatkan diri di tengah-tengah atau moderat antara ideologi radikalisme di kanan dan di kiri. Karena itu diapresiasikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa yang menjadi tema dari PBAK tahun ini, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dengan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembangan lembaga pendidikan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam ulul albab. Semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama berdasarkan ulul albab, sebagaimana teks lain. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab, sebagaimana jika menjadi guru akan islami, jika menjadi ahli hukum atau hakim islami, advokat yang islami, mediator ekonomi yang islami, pemandu wisata yang islami, pekerja lembaga-lembaga diplomasi internasional yang islami, dokter dan juga apoteker yang islami. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat masuk di organisasi intra maupun ekstra kampus. Lanjut ke materi kedua. Menjadi mahasiswa termasuk the best supplement material, artinya manusia-manusia pilihan telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik sudah menjelaskan bahwa the best human material artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Mahasiswa baru sekarang mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum negara yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan karena harus menyiapkan secara mental dan spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya memiliki pendirian yang tinggi. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model perguruan tinggi.
Contohnya dengan cara berpikir yang selalu berpengetahuan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi dan misinya semangat dipengaruhi oleh niat kita tentang menegakkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikirlah ilmiah harus disadari. Lanjut ke materi yang ketiga, terkait organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Apa sih Dewan Eksekutif Mahasiswa? Jadi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan yang terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunannya untuk lembaga sebelum ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Teman-teman sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud, Dikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika berada di bawah naungan Kemenak, nama istilah itu berubah menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa karena telah diatur dalam SK Dirjen nomor 4961 yang dimana memberikan sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu sebagai lembaga yang akan mengordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Materi keempat yaitu apa itu SEMA? SEMA merupakan lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, dan pengawasan penganggaran. Selain fungsi SEMA juga memiliki tugas dan wewenang. Adapun tugasnya sebagai berikut: mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Sementara wewenangnya dijelaskan sebagai berikut: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksaan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan
PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi kelima yaitu di sini pemateri menjelaskan bahwasannya saya diajari banyak pelajaran di UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMI dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotipe lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan. Skala besar kunci yang kedua yaitu disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker aja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 ini. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal tahun 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka, lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota, data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi Hexahelix agar terselesainya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Di sini pemateri juga menjelaskan peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Ada juga cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatis. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual,
gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Materi ke-6 yaitu menjelaskan mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, yaitu Sunni dan Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamental, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan, serta terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat dipengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab Amerika, politik nepotisme and hipokrasi. Di sini juga pemateri menjelaskan peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasikan agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Pesan terakhir yang disampaikan pemateri yaitu mahasiswa UIN Malang harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.